Bentar lagi akan rame umat Islam mengikuti perayaan tahun baru. Tahun barunya siapa? Nasrani yang mereka ikuti. Loh, emangnya nggak boleh? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, ini ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penduduk Madinah itu memiliki 2 hari raya, hari berpesta mereka, hari bersenang-senang mereka. Mereka berlibur, hiburan, main-main. Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadanil yauman?" Ini hari besar apa ini 2 hari? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kita dulu di masa jahiliyah biasanya berpesta, bermain di 2 hari ini. Apa kata Nabi SAW? Qad abdalakumullah bihima khairan minhum. Allah sudah berikan ganti dengan 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari kalian itu. Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitr. Pernyataan bahwa merayakan Tahun Baru Masehi secara otomatis adalah tasyabbuh, menyerupai kaum kafir, dan hukumnya haram mutlak perlu didudukan secara proporsional. Dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja, hukum suatu perbuatan sangat bergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ayyama wash-shuhura mawaqita lin-nasi wa amarna bil-i'tibari bimururi az-zamani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu an sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi bu'itha tammama makarim al-akhlaqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Cahaya Hati 80, setiap akhir tahun, kita sering mendengar narasi yang mengharamkan segala bentuk ekspresi di Tahun Baru Masehi dengan dalih tasyabbuh atau menyerupai orang kafir. Pernyataan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini tentu perlu kita dudukan secara ilmiah. Apakah setiap hal yang berasal dari luar Islam adalah haram? Ataukah ada batasan yang harus kita pahami agar tidak terjebak dalam sikap yang kaku? Mari kita simak penjelasannya. Memahami hakikat waktu dan kalender Masehi saat ini telah menjadi kesepakatan internasional dalam urusan administrasi, bisnis, dan penanggalan dunia. Menghadapi pergantian tahun sebagai momen evaluasi, muhasabah, bukanlah bentuk ibadah agama lain, melainkan kesadaran akan berlalunya waktu. Allah SWT berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. QS Al-Furqan 62. Para ulama menjelaskan bahawa tasyabbuh yang diharamkan adalah menyerupai dalam hal akidah atau ritual ibadah yang menjadi ciri khas agama lain. Rasulullah ni bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Hari Abu Dawud. Namun, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan para ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa jika suatu hal sudah menjadi tradisi umum, urf, yang tidak lagi identik dengan syiar agama tertentu, maka hukumnya tidak lagi haram. Jika seorang muslim berkumpul untuk makan bersama keluarga atau berzikir di malam tahun baru tanpa meyakini itu ritual agama lain, maka itu kembali pada hukum asal muamalah, yaitu boleh, mubah. Salafus Shalih sangat bijak dalam melihat perubahan zaman. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi menjelaskan bahwa jika suatu perbuatan tidak diniatkan untuk mengagungkan syiar kafir, maka tidak bisa dihukumi kafir atau haram secara mutlak. Bahkan, banyak ulama Nusantara seperti para kiai NU mengalihkan momentum tahun baru dengan kegiatan positif seperti istighosah atau muhasabah. Ini bukan tasyabbuh, melainkan upaya mewarnai waktu dengan kebaikan, tahwilul adah ilal ibadah. Mengharamkan secara serampangan tanpa melihat niat dan cara pelaksanaannya justru dapat mempersempit gerak umat Islam. Jika umat Islam ikut mabuk-mabukan atau ritual pagan, tentu itu haram. Namun, jika pergantian tahun dijadikan momentum untuk mempererat ukhuwah atau sekadar bersyukur atas usia yang diberikan Allah, maka disinilah letak kebijaksanaan syariat. Sahabat Cahaya Hati 80, berislamlah dengan cerdas dan lapang dada. Jangan mudah memberikan label haram pada hal-hal yang bersifat tradisi keduniaan selama tidak melanggar batasan akidah. Mari kita gunakan setiap detik waktu kita, baik di tahun Hijriah maupun Masehi, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.